Salam, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah hai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
melanjutkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhidup dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kiri heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Epistel kita di dalam ibadah minggu ini yang diambil dari Wahyu 7, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kita membacanya secara responsoria. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku,
Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikelola, besar kecil semua, sekarang dan kekal.
miliknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam Minggu Jubilate yang tertulis dalam Yesekiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Beginilah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pemimpin atau gembala adalah seorang yang memimpin, yang membimbing, dan yang merawat sekelompok orang. Seperti halnya gembala menjaga domba-dombanya. Pemimpin atau gembala adalah komunitas agama di keluarga dan bangsa. Pemimpin berperan sebagai panutan, pelindung, dan pemberi arahan agar kelompoknya tetap berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pemimpin atau gembala sering terlihat dengan dua tipe. Ada pemimpin egoistik atau manipulatif. Tipe ini adalah memanfaatkan posisi kepemimpinannya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia bisa menggunakan orang lain sebagai alat untuk meraih suatu tujuan pribadi, dan dalam prosesnya sering mengabaikan kesejahteraan atau hak orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini bisa berujung pada eksploitasi dan ketidakadilan. Dan yang kedua adalah servant leader, yaitu pemimpin pelayan. Tipe ini menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Ia berfokus pada kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan orang yang dipimpinnya, serta masyarakat secara umumnya. Kepemimpinan seperti ini cenderung lebih
berkelanjutan dan membawa dampak positif yang luas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesekiel pasal 34 ini memberikan gambaran ada dua jenis gembala, yakni gembala yang jahat dan gembala yang baik. Gembala yang jahat tidak mempedulikan, tidak melindungi, dan tidak menjaga, melainkan menindas dan menyesatkan kawanan. Hal ini membuat Allah marah, yaitu Hesekiel pasal 34 ayat 1 sampai yang 10. Gembala yang jahat itu adalah mereka para raja yang diizinkan Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi mereka tidak membuat bangsanya menjadi umat yang taat kepada Allah. Mereka malah menjerumuskan umat Israel kepada penyembahan berhala dan kehidupan yang penuh dosa. Gembala yang baik adalah Allah. Sebagai gembala yang baik, Allah menjaga, Allah melindungi, Allah mencari, dan Allah membawa pulang. Allah membalut yang terluka, menguatkan yang sakit dan yang lemah, melindungi yang gemuk dan yang kuat. Itulah nats khotbah kita hari ini. Allah tidak akan membiarkan domba-dombanya tercerai-berai, tersesat, dan dalam bahaya. Allah bertindak untuk domba-dombanya agar mereka aman dan selamat. Allah menggenapi janjinya dengan memulihkan kondisi bangsa Israel dengan memimpin mereka kembali dari negeri pembuangan. Sebagai domba-domba Allah, umat Israel dijaga dan dilindungi begitu rupa. Meskipun domba-domba itu tersesat karena memilih jalan sendiri, jauh dari sang gembala, namun saudaraku, gembala yang baik mencari yang tersesat dan membawa pulang supaya selamat. Begitu besarnya pengorbanan gembala yang baik untuk memberikan kehidupan bagi domba-dombanya. Rela untuk memberi diri, untuk melindungi dan menjaga keselamatan dan kehidupan domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia bukan hanya pemimpin yang memelihara, tetapi juga yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah gambaran kepemimpinan yang penuh kasih, pengorbanan, dan kedekatan relasional. Kita semua adalah termasuk gembala. Baik pendeta, baik guru jemaat, baik Bible Pro, diakones, sintua, dan evangelis mengembalakan warga jemaatnya. Orang tua mengembalakan anak-anaknya dan seisi keluarganya. Pemimpin-pemimpin negara kita mengembalakan rakyatnya. Guru mengembalakan muridnya. Dokter mengembalakan pasiennya, dan lain sebagainya. Sebagai pemimpin, saudaraku, gembala hendaklah kita menjadi panutan, pemberi contoh dan teladan bagi orang-orang yang kita gembalakan. Sesuai dengan kata, dengan perbuatan. Mau berkorban demi yang kita gembalakan. Dan sebagai gembala yang baik, teladanilah hidup Yesus sebagai gembala yang baik. Setia mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang yang berdosa ini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, teladan Yesus mengajarkan kita bahwa gembala sejati dimulai dari hati yang mau melayani. Syair lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, harus jadi berkat, dan sudah jadi berkat. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita sambut gembala agung itu
dengan memperbaiki diri kita, meniru keteladanan dan sang gembala itu. Mari kita lakukan CBC, cari yang hilang, bawa kembali, dan cegah keluar dengan pelayanan yang terbaik. Itulah jubilat kita. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur pasal 66 ayat 1. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala yang agung, yang senantiasa menuntun, melindungi, dan memberi makanan jiwa kami dengan firman-Mu yang hidup. Kami juga bersyukur untuk para gembala jemaat yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kami, yang Engkau pilih untuk mengembalakan umat-Mu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa kami, agar dengan kasih, kesabaran, dan hikmat mereka memimpin di setiap kepemimpinan mereka. Berikanlah kami hati yang terus melekat kepadamu, telinga yang peka mendengarkan suaramu, dan keberanian untuk menyatakan kebenaranmu. Kuatkan kami di saat lelah, hiburkan kami di saat duka, dan penuhi dengan sukacita surgawi saat kami melayani. Berkati jemaat-Mu untuk tetap taat, setia, dan mendukung setiap pelayanan, serta ajari kami untuk saling mengasihi dan berjalan bersama dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia terbang, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, menuntut manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergebar, bergebar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergebar, bergebar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kami Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan beserta tim ibadah online mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.